Selamat datang di Kalosa Gadget. Sebelum kita lanjut ke rutinitas kita harian, mereview sebuah laptop ya. Ini laptop, jadi bukan kardus biasa, walaupun bentuknya juga nggak keren-keren amat. Saya mau mengucapkan, atau Kalosa Gadget mau mengucapkan atas Dirgahayu Indonesia yang ke-76, semoga Indonesia tambah sukses, tambah jaya, dan yang paling penting, lepas dari pandemi COVID-19 ini. Karena, jujur saja, saya sudah bosen dan pengennya nggak di ruangan ini aja, saya pengen keluar, mungkin konten di luar, di mall ketemu cece-cece, mungkin itu pasti jauh lebih keren. Ya nggak, Bor? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan laptopnya. Jadi ini bener-bener laptop, mungkin kalau kalian yang penasaran, kita akan langsung buka. Kalau nggak percaya, by the way ini sudah kita bongkar ya, jadi plastiknya sudah kita buang. Jadi ini tabletnya atau layarnya, karena memang laptop ini 2-in-1. Dan satu lagi ini keyboardnya. Jadi yang akan kita review kali ini adalah Lenovo IdeaPad Duet 3i yang menggunakan Intel Pentium N5030. Cus, lihat birolnya. Jadi di depan saya sudah terdapat Lenovo IdeaPad Duet 3i 10 IGL5, artinya dia menggunakan Intel Gemini Lake dengan Intel Palladium Silver N5030 4 core 4 thread. Jadi ini berbeda jika dibandingkan dengan Intel Celeron N4020 yang hanya 2 core. Untuk clock speednya dia di 1,1 hingga maksimal 3,1, 14 nanometer untuk fabrikasinya, dan TDP-nya super irit di 6 watt saja. Memori di laptop 2-in-1 ini sudah mengusung 8 GB, jadi ini memori yang gede. Beda seperti laptop-laptop Celeron atau low-end lain yang kebanyakan dia menggunakan 4 GB, dan sayangnya atau pastinya ini onboard dengan speed 2400 single channel. Storage-nya dia menggunakan eMMC 256 GB. Mungkin kalau kalian yang bingung, jadi storage itu memiliki 3 tingkatan. Yang paling bawah ada hard disk, tengah ada eMMC, dan yang paling tinggi SSD. Jadi ini adalah storage dengan kelas di tengah-tengah. Untuk GPU-nya, kita nggak bisa ngomong ini GPU yang sangat tinggi. Dia menggunakan Intel UHD Graphics, dan Lenovo membandrol di pasaran di sekitar 7,1 hingga maksimal di 7,5 juta. Jadi worth it nggak sih untuk laptop kecil touchscreen seperti ini di harga segitu? Kita akan ulas selengkapnya. Sebenarnya secara bahan dan desain dia mirip seperti Lenovo Duet 7i, cuman dia memiliki finishing yang mungkin jauh lebih rendah ya, jauh lebih bawah, dan untuk frame layarnya dia juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 7i. Cuman ngomong-ngomong perihal bahannya, untuk bahannya dia menggunakan plastik polikarbonat yang dipadukan dengan ABS dengan magnesium juga, otomatis ini menghasilkan bahan yang cukup kokoh walaupun bisa dikatakan secara harga dia murah. Tapi untuk tablet standnya terbuat dari bahan metal. Kalau kalian dapat dengar, untuk bagian keyboardnya juga terbuat dari bahan polikarbonat, ABS dan magnesium, tapi di bawahnya terdapat semacam kain Oscar seperti ini. Walaupun cukup licin, tapi at least ini lebih oke jika dibandingkan dengan Duet 7i yang menggunakan bahan fabric, sehingga dia kesannya lebih licin. Ngomong-ngomong, jadi kedua barang ini bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Artinya kalian tidak harus tancapkan layarnya seperti ini untuk kalian bisa pakai keyboardnya. Untuk kelasan misal dianggap ini sebuah tablet, yes, memang ini bukan tablet yang terlihat cukup slim. Masih cukup banyak tablet yang berbasis Android yang lebih slim dibandingkan dengan produk ini atau Duet 3i ini. Tapi jika kalian bandingkan dengan laptop, ini merupakan laptop yang sangat-sangat tipis. Jadi jika tabletnya saja itu hanya 9,9 mm, dan jika kalian menjadikan mode laptop seperti ini, itu di 1,5 mm. 1,5 cm. Otomatis ini jadi laptop yang super tipis,
Serta bobotnya pun jika kalian hitung dari tablet, keyboard, dan chargernya itu kurang dari 1 kilo. Otomatis kalian bawa kemana-mana pun pasti enak. Ditambah lagi laptop ini memang segmentasinya bukan untuk gaming. Dan pastinya laptop ini punya daya tahan baterai yang awet. Overall ini merupakan laptop Lenovo Duet 7i yang memiliki ukuran lebih kecil serta spesifikasi yang lebih rendah. Ngomong-ngomong ukuran dan layarnya menggunakan rasio 1:10 dengan 10,3 inch, jadi ini rasio yang cukup unik untuk kelasan laptop 10 inch yang rata-rata di 10,1 dengan rasio 16:9. Untuk resolusinya pun ini cukup menarik. Ini yang menjadi nilai jual, salah satu nilai jual utama dari laptop ini. Layarnya menggunakan 1920 x 1200 dengan IPS panel, dimana kebanyakan laptop entry level yang lain itu menggunakan layar TN atau IPS level, tapi ini benar-benar IPS panel. Dan yang tidak kalah mencengangkan adalah layarnya dia sudah mendukung hampir 100% sRGB dengan 330 nit. Jadi ini benar-benar layar mewah selayaknya laptop harga belasan juta, tapi dia memiliki ukuran yang lebih slim. Jadi laptop ini nggak hanya enak sebenarnya untuk kalian bawa kemana-mana karena memang bobotnya ringan yang tadi, tapi layarnya jauh di atas rata-rata jika dibandingkan dengan laptop entry level yang lain. Dan jika kalian membutuhkan akurasi warna, sepertinya laptop ini cocok. Gak hanya layarnya tadi yang keren, dan laptop ini juga mendukung Active Pen untuk stylusnya, bukan capacitive pen yang memang di ujungnya ada karetnya. Itu nggak enak banget. Saya akan coba, saya ada beberapa stylus pen dari Lenovo Yoga sama Asus ZBook, mungkin ada di daerah sana. Nah, itu dia. Oke, thank you. Jadi, saya punya 2 stylus pen. Nanti saya putar gini deh. Oke. Ada 2 stylus pen, yang sebelah kanan dari Asus ZenBook UX363, yang satu lagi punya Yoga 6. Kita coba punya Asus dulu. Jadi ini kita tes. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi jika kalian pakai punya Yoga 6 atau punya Lenovo sendiri, ini bisa. Jadi kalian bisa langsung pakai. Nah, ini kalian bisa langsung coret-coret, dan ini feel-nya enak banget karena memang finishing dari layar sendiri dari bahan glossy, dari glass juga, otomatis feel-nya juga sangat-sangat enak. Dan ini benar-benar minim delay. Jadi untuk kalian yang mau pakai stylus pen atau kalian punya Lenovo Yoga seri lama, kalian bisa gunakan di laptop ini, tapi tidak untuk semua stylus pen. Kecuali mungkin kalian bisa cari pen-pen universal, itu kemungkinan besar itu masih bisa support, tapi kalian harus benar-benar lihat deskripsinya baik-baik. Intinya tidak semua pen bisa digunakan di laptop ini. Dan untuk bagian keyboardnya atau di bagian palm rest-nya, jadi seperti yang saya katakan di awal, ini merupakan Bluetooth keyboard. Kalian dapat lepas. Contohnya seperti ini, seperti ini. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh. Kalian dapat langsung gunakan. Jadi laptop ini nggak hanya enak sebenarnya untuk tablet segala macam, tapi jika kalian punya monitor atau LED TV, kalian bisa colokkan ke USB Type-C-nya dan masuk ke HDMI untuk kalian bisa jadikan monitor yang lebih besar, dan kalian bisa mundur lebih jauh untuk mengerjakan tugas atau sekedar bersantai di ruang kerja. Jadi ini laptop benar-benar multifungsi, serta dia juga punya fitur rotate. Kalian dapat gunakan seperti ini. Selayaknya tablet, kalian bisa browsing bawa kemana-mana karena memang laptop ini benar-benar ringan. Untuk tabletnya sendiri saja di sekitaran 500 gram saja atau setengah kilo. Dan untuk keyboardnya sendiri memiliki finishing yang baik, sama persis. Dia menggunakan bahan plastik polikarbonat dan ABS. Untuk key travelnya juga sangat pas, cuman mungkin agak sedikit penyesuaian karena tombol untuk numbernya yang di bagian atas itu tidak terlalu sejajar, karena di atas key biasanya kan ada nomor 1 tuh. Ini sekarang diganti dan bagian backspace-nya mungkin terlalu kecil, jadi agak butuh penyesuaian, apalagi saya memiliki tangan yang cukup gede. Tapi untuk finishingnya sendiri ini cukup baik walaupun agak sedikit berisik. Cuman overall oke banget, travel distance-nya juga oke, khas banget Lenovo, masih sangat nyaman. Untuk ROK-nya di bagian pojok kanan bawah juga half size, masih sama persis. Setidaknya page up, page down-nya dia dibuat sejajar, masih cukup enak untuk kalian produktivitas di Excel atau sekedar mengerjakan kegiatan-kegiatan akuntansi. Dan keyboardnya sendiri, saat kalian rekatkan lagi,
ini secara otomatis akan mengecas, jadi kalian tidak perlu khawatir kehabisan baterai. Dan untuk portnya sendiri semuanya berfokus di bagian tabletnya. Minim sekali sebenarnya, tidak ada USB Type-A, hanya ada USB Type-C 3.2 generasi yang pertama. Yang keduanya support untuk DisplayPort, power delivery, dan always on USB. Jadi ini semuanya multifungsi, dan di bagian kiri terdapat satu buah combo jack audio dan micro SD reader. Di bagian hanya menyisakan tombol power dan volume up and down. Di bagian atas terdapat speaker stereo yang memiliki kualitas yang menurut saya cukup standar. Jadi laptop atau tablet ini atau laptop 2-in-1 ini punya dua kamera. Yang pertama di depan dia menggunakan 0,9 megapiksel atau 720-30 frame per second yang menurut saya secara kualitas ya sangat standar, sesuai dengan harganya. Memang kita tidak bisa terlalu banyak komplain. Tapi untuk kamera belakangnya dia menggunakan 2,1 dengan resolusi bisa maksimal di Full HD atau 1080 dengan 30 frame per second. Yang secara kualitas ya tidak bisa kalian bandingkan dengan handphone juga. Tidak terlalu oke, tapi untuk sebuah tablet ini masih lumayan. Oke, sekarang kita akan langsung ke performance dari Intel Pentium N5030 ini. Oke, kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai performance dari laptop ini karena memang segmentasinya bukan untuk kenceng-kencengan atau bermain game atau bahkan rendering 3D. Kita akan membahas yang basic-basic saja. Untuk speed eMMC-nya di sekitar 299 untuk read-nya dan 247 untuk write-nya. Artinya ini setengah, mungkin lebih lambat jika dibandingkan dengan SSD SATA biasa, atau kurang lebih sekitar 1 atau 2 kali lebih kencang jika dibandingkan dengan hard disk konvensional yang seri-seri lama. Lanjut ke pengujian rendering 4K di Adobe Premiere Pro. Memang tidak disarankan, walaupun cuma 1 menit, laptop ini menyelesaikan dalam waktu 11 menit. Ini waktu yang cukup lama. Dan pada pengujian CPU-nya di R15 dan R20, untuk R15 kita mendapatkan skor di 162 CB. Jadi ini skor yang beberapa puluh poin lebih baik jika dibandingkan dengan N4020 atau Celeron. Dan R20 single core di 108 poin serta multicore-nya di 520. Diomong skornya tinggi banget? Enggak juga, tapi at least ini lebih oke jika dibandingkan dengan Intel Celeron yang secara harga atau laptop entry level sekarang yang secara harga bisa menembus hingga 6 jutaan. Artinya kalian bisa nambah sekitar 1 jutaan dapat laptop dengan performance lebih tinggi dan fitur yang jauh lebih keren. Dan ada satu yang ketinggalan pada saat pengujian kita di R20. Kita coba looping beberapa kali walaupun tidak sampai 20 kali karena memang sangat lama. Suhunya itu bertahan di sekitaran 60 derajat Celcius. Jadi ini bukan suhu yang terlalu tinggi untuk sebuah laptop tipis seperti ini. Dan jika kalian yang sudah penasaran, kita juga coba beberapa game. Walaupun tidak disarankan sekali lagi untuk bermain game, kita akan hanya coba di CSGO dan Dota 2. Dan ini hasilnya. Oke, ini pengujian gamenya. Dan di CSGO pada saat posisi setting saja untuk kita ubah ke very low, itu hanya bergerak di sekitar 9-10 frame per second. Apalagi saat kita pakai main. Nih kalau nggak percaya. Untuk in-game-nya miris. Aduh ya ampun. Ini cuma dapat kurang lebih sekitar 8, 6. Ya mentok-mentok 10 fps terus nyangkut lagi. Ya begitulah. Jangan harap enak main game di laptop ini. Aduh, lawan bot aja nggak bisa nge-kill tuh. Aduh, udah lah. Lanjut ke Dota 2 dengan setting resolusi 1920 x 1200 dan kita buat rata kiri. Untuk rendernya kita buat 50%, kita hanya dapat di sekitaran 20 frame per second saja. Jadi ya kesimpulannya memang laptop ini bukan untuk gaming. Artinya kalian pakai gaming ya pasti nggak enak. Pasti kalian noob. Untuk baterainya sendiri Lenovo mengklaim bisa bertahan kurang lebih sekitar 9,5 jam. Tapi pada pengujian real kita, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 6,5 jam hingga 7 jam. Waktu yang cukup baik mengingat kapasitas baterainya yang tidak terlalu besar, hanya 2 sel saja. Jadi kalian tidak terlalu repot untuk bawa charger, walaupun chargernya sendiri pun ringan. Atau
nggak bingung kehabisan baterai saat posisi kita bekerja. Dan jujur saja, laptop ini worth atau enggak, ini worth banget. Setidaknya laptop ini masih bisa kalian pakai untuk mengerjakan Photoshop walaupun hanya terbatas dengan resolusi Full HD dan DPI-nya tidak terlalu besar. Atau mungkin kalau kalian hobi editing foto di Adobe Lightroom, akurasi warnanya bener-bener oke, bener-bener baik. Dan sekali lagi itu jauh di atas rata-rata jika dibandingkan dengan laptop entry level yang lain. Setidaknya ini masih laptop yang masih sangat enak dipakai kemana-mana, dibawa kemana-mana juga oke. Layar yang cukup memuaskan, kalian juga bisa nonton film dengan enak di laptop ini dengan daya tahan baterai yang sangat oke. Dan kesimpulannya, untuk desain kita berikan skor 8, untuk fiturnya laptop seperti ini kita berikan skor 8,5, dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 7. Oke, thank you banget sudah nonton video ini, dan jangan lupa kalian klik like, kalian share ke teman-teman kalian, dan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kita. Dan untuk kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, serta jangan lupa kalian follow semua sosial media kita yang semua linknya ada di kolom deskripsi. Saya Diko, bye-bye. Laptop ini enak untuk kalian pakai buka TradingView dan Binance. Mantap kan? Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.